Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu berlimpah bagi kami. Engkau bertakdir atas pujian, penyembahan umat-Mu. Engkau ada di antara kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, kami siap untuk dengar firman-Mu. Teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya sore ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk belenggu dipatahkan. Engkau yang mengurapi dengan urapan baru, urapan yang ekstra untuk gembala sidang kami yang memimpin dalam tubuh darah Yesus. Kami percaya mujizat-Mu adalah bagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Selamat sore, sukacita bersama dengan jemaat sekalian dalam hadirat Tuhan dan juga jemaat di live streaming. Dan terima kasih Bapak Ibu untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias tempat ini. Saya sangat bersyukur untuk kehadiran saudara, ya keberanian saudara, saudara dalam segala resikonya, saudara bela-belain ya datang untuk beribadah. Saya doa double berkat untuk saudara ya, karena di masa seperti ini tidak gampang ya. Jadi saya yakin kalau saudara datang ke gereja saat-saat seperti ini, itu karena saudara sadar lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Satu hari di rumah Tuhan, oh tidak ada yang dapat menggantikannya. Kalau saudara datang ke gereja hari ini, saya jempol saudara, karena saudara dengan segala resikonya, saudara haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Double berkat, amin. Haleluya. Kita lihat firman Tuhan 1 Timotius pasalnya yang ke-6. 1 Timotius 6. Kita mau baca firman Tuhan ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-10. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10. Ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara yang terkasih, saya merenungkan ayat dari firman Tuhan ini ya, karena beberapa hari yang lalu saya ingat saya menonton satu video dari mungkin media sosial ya. Saudara tentu tahu ya, pengacara ternama Bang Hotman Paris ya. Itu saya lihat satu video percakapan beliau dengan seorang ustadz ya. Saya hanya lihat bagian awal, saya tidak nonton sampai akhir, tetapi menarik saudaraku, karena di situ pengacara terkenal ini Pak Hotman Paris berkata dia sudah kaya raya ya, tapi kira-kira kenapa susah untuk berbahagia lebih dari yang dia mau. Dan dia berkata sebetulnya dia mau pensiun, lalu mau berhenti dari aktivitas dan ya hanya menikmati hidup, tetapi dia terus menunda dan terus menunda. Lalu dari video tersebut saudaraku yang terkasih ya, saya jadi merenung. Saya berpikir ya, kenapa banyak orang kaya stres ya. Apalagi saya baru baca juga ada bilioner di Amerika, miliarder di Amerika saudaraku, itu bunuh diri. Ya, ada orang-orang yang kita anggap nggak kekurangan apapun, sehat ya, stamina fisik ada, karirnya bagus, tapi depresi, tapi stres, lalu bunuh diri. Ya, saya merenungkan hal tersebut, tentu saya merenungkannya saudaraku dari perspektif firman Tuhan. Ya, akhirnya ya saya kira-kira ya mencapai kesimpulan yang saya yakin saudaraku itu mendekati jawabannya. Ya,
Kenapa saudaraku banyak orang yang gampang stres dan depresi walaupun hidupnya sepertinya tidak kekurangan apapun. Saya mencapai kesimpulan ini saudaraku, bahwa kapasitas manusia untuk berbahagia itu terbatas. Kapasitas saudara untuk menikmati apapun yang ada di dunia fisik ini itu terbatas. Tapi kapasitas manusia untuk menderita itu hampir tidak ada batasnya. Sekali lagi saya ulangi, bahwa kapasitas untuk manusia berbahagia itu terbatas. Saudara sekaya-kayanya saudara, ya. Saudara bisa naik berapa mobil sih di satu waktu yang sama? Dari banyak mobil yang kau punya, berapa banyak yang kau bisa naik dalam waktu yang sama? Cuma satu. Banyaknya rumah yang kau miliki dan istana yang kau miliki, banyaknya tempat tidur yang kau miliki, berapa banyak bantal yang kau bisa pakai di satu waktu untuk tidur? Berapa? Cuma satu. Ya. Kapasitas untuk menikmati, kapasitas untuk berbahagia itu terbatas. Tapi kapasitas untuk menderita, ini kelihatannya nggak adil saudara. Ya. Kapasitas untuk kita menderita, manusia untuk menderita gampang banget. Ya nggak usah COVID saudara, nggak usah COVID. Ya. Banyak orang bilang ya sesak nafas takutnya, wah jangan-jangan COVID. Belum tentu engkau sesak nafas karena COVID. Bisa aja karena bokeh saudara. Ya. Orang belum tentu engkau saudara ke ATM masukin. Lalu ATM bilang, maaf, saldo Anda tidak mencukupi, sesak nafas saudara. Jadi untuk seseorang menderita, hidup ini terbatas, itu karena akibat dosa, akibat kejatuhan Adam. Ya. Sebab manusia berdosa dan kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Itu kenapa minggu lalu, beberapa minggu saya khotbah kemuliaan Allah. Itu alam yang hilang saudara. Kita hilang dari kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu bukan hanya estetika saja saudara. Itu alam, ya, itu nafas kita saat itu. Ya, sehingga kita kehilangan hal tersebut dan kita kehilangan kapasitas untuk menikmati alam semesta ini. Ya, karena tubuh saudara terbatas, kita terkukung oleh ruang dan waktu, umur manusia juga terbatas, sekaya-kayanya saudara, umurmu tidak bisa tambah dengan tambah aset, kau bisa beli. No, ya umur manusia dipatok ya dalam Mazmur 90 Musa menulis. Mazmur 90 bukan ditulis oleh Daud ya tapi oleh Musa. Mazmur 90 Musa menulis umur manusia 70. Umur kami 70. Kalau kuat berapa? 80. Dan kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Saudaraku, satu hari nanti puji Tuhan, tubuh saudara akan diubah jadi tubuh kemuliaan. Tubuh kebangkitan. Di situ kapasitas untuk menikmati tidak terbatas. Ya, enggak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi masalahnya di kodrat fisik kita. Ya, tubuh ini debu tanah saudara. Yang fana. Debu kembali kepada debu. Ya, tanah kembali kepada tanah. Jadi kapasitas untuk menikmati terbatas. Tapi saudaraku, kapasitas saudara dan saya untuk menderita. Ada 1001 cara bagi saudara untuk menderita. Ya jangankan sakit fisik, jangankan divonis. Ya, saudara bisa menderita secara finansial, kita bisa menderita secara mental. Ya, depresi dan stres itu sangat real dan itu unik buat manusia. Karena binatang gak bisa stres, saudara. Walaupun hidup binatang itu tragis loh, saudara. Hidup binatang itu menyedihkan, ya. Karena ya harapan hidup mereka juga gak lama. Kebanyakan dari mereka juga akan jadi mangsa dari binatang yang lain. Tapi Yesus bilang, lihat burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai. Burung tidak stres. Tapi manusia unik, ya makhluk yang paling mulia ini, saudara dan saya bisa depresi,
dan bisa stres. Dan saudaraku, ya kita rapuh dan rentan terhadap kematian, terhadap maut. Satu partikel kecil yang beribu kali lipat lebih kecil dari semut. Partikel DNA yang diselimuti oleh lemak atau protein yang disebut sebagai virus, yang salah satunya adalah virus COVID-19 pun kita rentan, saudaraku. Kita imani, kita percaya minyak anggur tidak dirusakkan. Tetap tentu hati-hati, tentu tetap bijak, saudaraku yang terkasih. Dan tetap mengingat sisi debu dan tanah yang ada melekat pada kodrat manusia. Satu hari nanti tubuh kebangkitan, haleluya. Saudara tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Alam semesta itu kita akan nikmati, saudara. Dan di surga nanti zero suffering. Penderitaan nol. Gak ada penderitaan, tidak ada air mata lagi. Resiko untuk menderita nol. Dan resiko untuk saudara berbahagia nanti di surga tidak terbatas. Tapi selama kita masih di bumi, saudaraku yang terkasih, kebahagiaan kita ada limitnya. Tapi penderitaan saudara tidak ada limitnya. Banyak sekali cara buat manusia untuk menderita. Ya, ada satu riset, tolong ditampilkan. Mungkin JP di atas. Ya, maaf kalau tidak jelas, saudaraku. Tapi riset ini adalah mengenai, ini oleh Princeton University, sangat formal, ya sangat sering dikutip dalam akademis. Mengenai seberapa banyak sih uang yang engkau miliki supaya engkau bahagia. Ya, dan kita tidak munafik lah, saudara. Jangan jaim lah, ya. Kalau saudara nggak ada uang, saya tanya, nggak ada uang menderita atau tidak, saudara? Susah nggak kalau nggak ada uang? Kalau uang nol, ya susah. Ya, nggak ada uang tuh menderita. Ya. Lalu katakanlah awalnya uang nol. Lalu dari nol engkau ke UMR. Katakanlah UMR 4 juta katakanlah. Tentu bahagia, tentu kualitas hidup naik. Standar hidup naik. Ya. Tadinya jalan kaki, akhirnya kendaraan umum. Tambah efisien, tambah efektif, kualitas hidup tentu naik, tentu engkau akan bahagia. Dari 4 juta naik ke 8 juta katakanlah. Tambah bahagia, ada pertambahan signifikan pertambahannya, saudara. Sangat signifikan. Karena dari dikit makin banyak, ya. Akhirnya makin banyak lagi, makin banyak lagi, makin banyak lagi. Pertambahan kebahagiaannya lumayan signifikan sampai mencapai satu titik. Ya, dan titik tersebut di dalam studi ini $75.000 per tahun. Ya katakanlah rata-rata sebulan katakanlah 70-80 juta katakanlah. Ya, gembala sidang selalu berdoa, ya jemaat Tiberias diberkati Tuhan. Tapi harus tahu ada limit untuk kebahagiaan. Kalau saudara mau memaksakan mencari kebahagiaan lebih dari itu, engkau akan menambah banyak duka dan derita dalam hidup ini. Karena tujuan hidup bukan memburu uang, memburu kekayaan atau memburu kebahagiaan. Tujuan hidup yang sejati adalah carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kebahagiaan akan ditambah kepadamu. Maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Karena kalau kita cari kebahagiaan, saudaraku, jadi tujuan utama kita, seperti yang Paulus katakan, ya, menyiksa diri dengan berbagai macam duka. Kebahagiaan adalah efek, itu by product, nggak boleh tujuan utama. Ya, itu efek samping, nggak boleh jadi tujuan utama. Karena kalau kebahagiaan jadi tujuan utama, saudaraku yang terkasih, berbahaya. Karena kapasitasmu untuk bahagia terbatas, tapi kapasitasmu untuk menderita tidak terbatas. Ini sangat jomplang, sangat tidak balance. Dan kalau saya pikirkan seperti tidak adil, ya. Ya karena memang kodrat hidup ini, saudaraku. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan kalau saudara mau bahagia lebih dari itu, tubuhmu harus dirombak. Dan puji Tuhan nanti dirombak ulang jadi tubuh kebangkitan.
tubuh kemuliaan. Ya, nggak lagi terbatas. Ya, dalam ruang dan waktu Yesus ketika dalam ruangan semua pintu tertutup, jendela tertutup, dia hadir di antara murid-muridnya. Murid-murid ketakutan semuanya. Mereka kira ini hantu. Dan Yesus berkata, adakah makanan? Dan mereka tunjukkan ada ikan. Yesus makan ikan di depan mereka dalam tubuh kebangkitan. Puji Tuhan, dalam tubuh kebangkitan saudara masih bisa makan, haleluya. Tapi Yesus makan, kenapa? Supaya mereka tenang, ini bukan hantu. Ya, karena mereka sangat ketakutan. Dan juga ia menampakkan diri di pantai Danau Tiberias. Yesus pun juga makan bersama mereka dalam tubuh kebangkitan yang mengatasi ruang dan waktu. Biologi kita harus diubah, saudara. Untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dari itu, saudaraku yang terkasih. Ini masalah kodrat dari alam. Ini masalah kodrat dari biologi kita. Itu kenapa kita harus sadari bahwa kapasitasmu untuk berbahagia terbatas. Orang terkaya di dunia siapa saudara sekarang? Siapa orang terkaya di dunia? Maksud orang terkaya di dunia sekarang, jangan bilang bukan Tuhan, bukan Yesus, bukan. Yang sekarang ada. Bill Gates itu turun nomor 3 atau 4 ya. Sekarang orang terkaya di dunia namanya Jeff Bezos. Kekayaannya 190 miliar dolar lebih, 191, 192 saya lupa ya. Saya kurskan dengan rupiah, kekayaannya saudaraku 2.300 sekian triliun rupiah. 2.300 sekian triliun rupiah. Itu saudaraku lebih dari APBN Indonesia sebelum COVID. APBN Indonesia setelah COVID 2.700, tapi sebelum COVID kira-kira 2.200, 2.300. Kekayaan satu orang setara APBN negara besar dengan penduduk terempat terbesar, terpadat di dunia. Wow, ya itu luar biasa. Tapi seberapa besar kapasitas Jeff Bezos untuk menikmati semua kekayaan tersebut? Tidak banyak, saudaraku. Seperti yang ditunjukkan oleh studi tersebut, itu mencapai titik jemu, limitnya itu di $75.000 per tahun. Ya, lebih dari itu, saudaraku yang terkasih, tambahan kebahagiaanmu akan sangat tidak signifikan, sangat kecil. Ya. Katakanlah engkau jalan kaki tadinya, ya, lalu kendaraan umum, tambah bahagia, tambah senang. Ya. Dari kendaraan umum naik motor, tambah senang, tambah bahagia, signifikan. Ya. Naik motor, naik mobil, naik, signifikan. Tapi setelah itu penambahannya sudah tidak signifikan, sudah tidak penting lagi. Itu kenapa Paulus menulis, kalau ada pakaian dan makanan cukup. Kalau saudara sudah diberkati, sudah nyaman, saudaraku sudah mencapai titik tersebut. Kapasitas untuk berbahagia terbatas. Tapi untuk menambah kapasitas tersebut saya percaya. Yang pertama, banyak mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Kenapa saudara harus mengucap syukur? Karena kapasitasmu untuk menderita tidak terbatas. Itu kenapa kita harus mengucap syukur. Ya, ada 1001 cara kita untuk menderita. Dan kita tidak boleh tinggi hati, ya tidak boleh sombong. Kenapa saudara? Rapuh, kita rentan terhadap penderitaan. Sekaya-kayanya saudara, ya, sehebat-hebatnya jabatanmu, kau tetap rentan terhadap maut, terhadap kematian, terhadap penyakit. Betapa mudah saudaraku, satu dimensi dari manusia hancur, semua hancur. Ya. Saudara mungkin sehat, ya, saudara mungkin ya emosional juga sehat, mental, kesehatan mental misalnya sehat, tapi bokek misalnya. Ya susah juga saudara, menderita. Jadi satu dimensi hancur, ya betapa rapuh semuanya juga hancur. Itu kenapa dalam ayat selanjutnya, coba kita lihat 1 Timotius pasal yang ke-6, kita lihat ayatnya yang ke-17. Ya, ayatnya yang ke-17, 1 Timotius 6:17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti apa?
kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saudaraku, kalau engkau bisa menikmati hidup, wah, engkau kaya. Engkau diberkati. Ya. Kalau engkau sehat hari ini, saya mau katakan, engkau kaya, saudara. Kalau engkau sehat, engkau kaya. Karena kalau engkau beli Lamborghini, ya itu Bang Hotman Paris punya Lamborghini 17M, 20M. Ya, berapa harga yang kau rela keluarkan misalnya, uang yang kau rela spending untuk Lamborghini, ada batasnya 17, 20M. Ya. Tapi berapa banyak uang yang kau rela untuk keluarkan untuk kesehatanmu misalnya. Berapa banyak? Kalau kau punya, kalau perlu seluruh harta mungkin untuk kesehatan kita. Jadi kalau engkau sehat hari ini, mengucap syukur. Kalau engkau sehat hari ini, saya mau katakan engkau kaya dan diberkati. Berapa banyak yang sehat, angkat tangan. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Kalau malam hari engkau bisa tidur nyenyak, engkau kaya, saudara. Karena tidur itu mahal. Mahal. Ya, banyak orang yang beli pil tidur. Itu di ujung-ujung yang tertidur di tengah khotbah, engkau kaya raya, saudara. Ya. Kalau bisa tidur, ya bisa makan nasi goreng, saudara. Kau kaya raya. Kau diberkati Tuhan. Ya. Pendeta Pariaji umurnya 70 tahun lebih, masih suka makan steak. Itu diberkati Tuhan, saudara. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, jangan hitung kekayaanmu berdasarkan aset yang kau miliki. Hitung kekayaanmu berdasarkan penderitaan yang tidak menimpa engkau. Kalau engkau bisa menikmati hidup, masih bisa bernafas, saudara, nafas itu juga mahal. Saudara, kalau sudah lihat ventilator, nafas itu mahal, saudara. Kalau engkau sehat hari ini, saya mau katakan kau kaya, beruntung dan diberkati Tuhan. Itu kenapa saudara yang terkasih. Ya, hitung kekayaan saudara berdasarkan penderitaan yang kau tidak alami, yang Yesus sudah tebus kita dari penderitaan tersebut. Yesus sudah tebus kita dari sakit dan penyakit. Yang percaya katakan amin. Yesus sudah tebus kita dari malapetaka, saudara. Segala macam penderitaan yang kita punya kapasitas untuk mengalaminya, tapi kita ditebus dari semuanya itu. Dan saudaraku, betapa rapuhnya kebahagiaan manusia. Saya kasih satu contoh lagi. Jangankan saudara sakit, ya. Katakanlah engkau sehat, katakanlah engkau happy, katakanlah secara mental engkau bahagia, ya. Hubunganmu dengan orang juga baik secara sosial, karena orang juga bisa menderita secara sosial. Ya, baru viral di media sosial beberapa waktu yang lalu ada anak kecil, ya, yang curhat kepada mamanya, dia dibully. Dan dia merasa minder, merasa ditolak, dan dia mau bunuh diri. Dia ngomong sama mamanya, mau bunuh diri karena dibully. Dan mamanya bilang, jangan. Dan itu membuat kita sedih. Kenapa? Akhirnya berhasil bunuh diri, saudara. Jadi penderitaan secara sosial itu juga sangat-sangat nyata. Ya. Tapi katakanlah engkau baik-baik saja. Lalu orang yang engkau kasihi, orang yang engkau cintai, pasangan, anak, sakit. Saya mau tanya, susah atau tidak, saudara? Kalau orang yang kau cintai menderita, engkau menderita atau tidak? Mungkin lebih menderita daripada ketika engkau sendiri sakit. Ya. Ketika anakmu sakit misalnya, mungkin kau lebih menderita, ya, daripada ketika engkau sendiri yang sakit. Lamborghini ada harganya, saudara. Tapi seberapa banyak uang yang kau rela keluarkan untuk kesehatan anakmu misalnya. Saya percaya tidak terbatas. Saya percaya 101% dari aset kalau perlu engkau keluarkan demi kesehatan anakmu. Jadi kalau anakmu sehat, engkau kaya raya dan diberkati oleh Tuhan. Ya. Jadi jangan hitung dari saudara kapasitas kita untuk menikah karena terbatas. Tapi untuk menderita sangat tidak terbatas. Kita lihat ayat selanjutnya, yaitu ayatnya yang ke-18. 1 Timotius 6:18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Nah itu dia, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Kenapa kita memberi?
Karena kapasitas untuk menikmati itu terbatas, saudaraku. Dan kalau saudara mau menikmati lebih dari itu bahaya. Bahaya. Ya. Karena banyak orang kaya yang stres. Banyak orang kaya yang sudah beli jet pribadi yang kedua. Masih nggak bahagia juga. Beli kapal pesiar yang ketiga. Tetap nggak bahagia juga. Akhirnya ujung-ujungnya narkoba. Ya, itu menunjukkan kepada kita kenapa industri narkoba itu miliaran dolar, saudaraku. Karena banyak orang tertipu oleh jerat setan. Banyak orang tertipu karena mereka pikir mereka bisa bahagia dan tambah kapasitas itu lebih bahagia lagi. No, ada limitnya. Dan kalau engkau mau lebih dari itu, berusaha memaksakan lebih dari limit tersebut, seperti yang Paulus katakan, engkau akan menyiksa dirimu dengan berbagai macam penderitaan dan duka. Itu kenapa saudaraku jangan jadikan hidup tujuannya adalah kejar kebahagiaan semaksimal mungkin, bahaya. Tapi jadikan tujuan hidup saudara jadi garam, jadi berkat. Yaitu berbagi dan berusaha mengurangi penderitaan seminim mungkin. Ya. Kurangi penderitaan seminim mungkin. Baik itu penderitaan dirimu sendiri atau orang yang kau cintai. Atau penderitaan orang lain dengan berbagi dan berbuat kasih. Ketika engkau berbagi berbuat kasih, saudaraku yang terkasih. Ya, kapasitas untuk menikmati, kapasitas untuk berbahagia ditambahkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kapasitas untuk bahagia itu terbatas. Ya, kalau engkau memaksakan lebih dari itu, engkau stres. Itu kenapa ujung-ujungnya ya misteri, saudaraku, bagi saya juga. Ya, kenapa orang gak kekurangan apapun, ya, tapi kok masih mau pakai narkoba dan menghancurkan hidupnya. Itu misteri karena saudaraku mereka kejar kebahagiaan. Dan seperti yang saya katakan, keterbatasan kapasitas itu ada pada kodrat dari alam ini. Dan kodrat dari alam ini yang sudah jatuh dalam dosa. Dan tubuh saudara yang terbatas. Itu kenapa saudara yang terkasih, saya percaya kenikmatan dan kebahagiaan maksimal nanti di surga. Tidak ada air mata lagi, amin. Tubuh kemuliaan gak ada batasan, untuk kebahagiaan saudara tidak ada batasan lagi. Dan tubuh ini harus dirombak ulang. Ya, tapi debu dan tanah ini terbatas. Kalau saudara mau cari kebahagiaan yang lebih dari limit tersebut, berbahaya. Tapi kalau hati ini penuh dengan ucapan syukur. Kalau saudara banyak mengucap syukur dan saudara berbagi, ya, saudara memberi murah hati, itu kenapa Yesus katakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kapasitas untuk menikmati terbatas. Ya. Tapi saudara akan memperbesarnya dengan memberi. Lebih baik memberi daripada diberi. Petinju mengerti maksud ayat itu. Petinju paling ngerti. Karena bagi petinju lebih baik memberi daripada diberi, saudara. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, ya, kapasitas kita untuk berbahagia terbatas. Jangan tertipu sama jerat setan. Ya. Setan mau pikir saudara bisa lebih bahagia lagi, lebih bahagia. Akhirnya kejar itu kenikmatan, kejar itu kebahagiaan. Ya. Karena kalau itu tujuan hidup kita berbahaya. Terbatas. Sekaya-kayanya saudara, seberapa banyak sih steak yang kau bisa makan? Kau bisa beli makanan yang paling mahal. Tapi kau gak bisa makan lebih dari takaran yang ada, saudara. Kalau enggak diabetes. Atau ya obesitas. Ya. Berapa banyak es krim yang kau dapat makan. Ya. Berapa banyak rumah yang kau dapat tinggali dan tidur di dalamnya di waktu yang sama terbatas. Itu kenapa saudaraku rahasianya yang pertama banyak mengucap syukur. Karena kalau saudara mengucap syukur, saudara untuk penderitaan yang saudara tidak alami. Yang Tuhan Yesus sudah tebus kita daripadanya. Oleh bilur Yesus saudara sudah disembuhkan. Kalau saudara sehat hari ini, engkau kaya raya mengucap syukur. Kalau engkau banyak mengucap syukur, ya, makan nasi sama kecap rasanya steak, saudara. Tapi kalau tanpa pengucapan syukur, steak rasa nasi, saudaraku. Ya. Kualitas dan kuantitas dari kebahagiaan
akan bertambah kalau kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, 5 roti dan 2 ikan di tangannya. Sedikit, tapi tidak mengeluh, tidak bersungut, dan tidak stres. Kok sedikit supply, demand banyak. Tidak stres. Dia mengangkat 5 roti, 2 ikan yang sedikit dan mengucap syukur. Saya percaya kapasitas tersebut ada di tangan Tuhan. Untuk diperluas, diperbesar dalam hati kita. Kalau kita mengucap syukur. Dan 5 roti 2 ikan itu bertambah. Bukan hanya kualitas tapi juga kuantitas. Itu kenapa gembala sidang terus berdoa. Jemaat Tiberas diberkati Tuhan. Ya bukan hanya kualitas tapi nggak ada salahnya. Tambah kuantitas juga tidak ada asal saudara ngerti ada limitnya. Ada batas di mana saudara bisa berbahagia karena aset ya, karena harta. Karena saudara yang terkasih sekali lagi, kalau saudara berusaha untuk kejar kebahagiaan lebih dari limit tersebut, saudara berbahaya. Satu ayat penutup, kamu udah batuk ya. Kalau teman saya batuk, saudara jangan takut. Itu bukan COVID, saudara. Itu artinya saya harus sudah selesai khotbah, saudara. Ya, sudah batuk tadi ya? Oke. Kita satu ayat lagi kita tutup, saudaraku. Kita lihat 1 Timotius 5 sekarang. 1 Timotius 5 ayatnya yang ke-6. Hari ini saya belum selesai khotbah, saya tidak bisa selesaikan semuanya karena sebetulnya ada 2 jenis penderitaan manusia, saudara. Ya, kita rentan terhadap maut dan kematian itu karena kodrat dari alam ini dan kodrat dari diri kita sendiri, baik biologi, baik psikologi kita, ya itu yang terbatas dan sudah jatuh dalam dosa. Tapi ada sumber kedua dari penderitaan manusia yang saya tidak sempat untuk khotbahkan sekarang, mungkin minggu depan, saudara. Sumber kedua adalah kejahatan manusia. Karena kalau saudara menderita karena kejahatan itu jauh berlipat ganda, lebih daripada karena kerentanan diri saudara sendiri. Jadi betapa manusia bukan hanya rentan terhadap ya maut dan kematian, tetapi juga karena kejahatan manusia. Dan penderitaan yang diakibatkan oleh kejahatan manusia itu, saudaraku, tidak terbatas. Sama sekali nggak ada batasannya. Itu seperti lubang tanpa alas. Ya, yang orang yang jahat ada yang lebih jahat lagi, ada yang lebih jahat lagi, ada yang lebih jahat lagi. Ya, saudara pikirkan apapun yang jahat akan ada yang lebih jahat lagi. Dan saudaraku, saya percaya simbol puncak dari kejahatan manusia itu kayu salib. Itu kenapa Yesus disalibkan untuk menebus kita. Bukan hanya dari maut, kematian, kerentanan kita. Tapi kapasitas manusia untuk jahat kita ditebus darinya. Yang percaya katakan amin. Jadi, dan saya percaya itu lebih penting. Jadi mungkin minggu depan ya. Karena kapasitas menderita karena kejahatan itu jauh lebih besar. Tetapi hari ini saya mau fokus kepada ya kerentanan dari manusia. Coba kita lihat 1 Timotius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-6. 1 Timotius 5 ayat yang ke-6. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Bagi saya menarik ini, sudah mati selagi hidup itu istilah yang menarik. Tetapi tolong saudara baca ayat ini jangan diskriminasi hanya kepada janda. Jangan saudara baca ayat ini, oh cuma berlaku sama janda doang ini. Enggak, ini buat semua. Buat duda juga, buat bujangan juga, buat orang yang menikah juga saudaraku ya. Kalau orang tujuan hidupnya hanya mencari kebahagiaan, dia zombie. Saudara tahu zombie saudara? Dia sudah mati selagi hidup, dia zombie. Ya. Saudara lihat mata pecandu narkoba, kosong, tatapan matanya kosong, gak ada tujuan hidup. Dan tujuan hidupnya hanya ya konsumsi narkoba berikutnya supaya dia on. Dan dia tidak bisa on tanpa narkoba. Saudara yang terkasih, ya tujuan hidup kita bukan cari kebahagiaan, tapi jadi berkat. Yang percaya katakan amin. Itu kenapa mengucap syukur dan berbagi saudaraku ya meningkatkan kapasitas hidup kita dan kebahagiaan kita. Dan itu kenapa saudaraku yang terkasih ya gak boleh mencari kenikmatan lebih dari limit tersebut. Ada limitnya.
Kalau ada pakaian dan minuman cukup, lah itu kenapa ada istilah BPJS. Saudara tahu BPJS, saudara? Orang yang hidup bermewah-mewah itu istilahnya BPJS. Budget pas-pasan jiwa sosialita, saudara. Ya, budget pas-pasan jiwa itu sudah mati selagi hidup. Budgetnya Syahrono. Tapi pengeluaran Syahrini, saudara. Bahaya, ya bahaya. Tapi saudara, saya mau katakan, sehat, umur panjang dalam Yesus. Saudara kaya lebih dari yang kau ketahui. Engkau diberkati lebih dari yang kau ketahui. Yang percaya katakan amin. Worship leader, tim pemusik, mari kita sembah Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri karena waktu terbatas ya. Pak Pariaji nunggu takutnya, ya jadi kita sembah Tuhan. Sebelum kita terima tubuh darah Yesus, terima kasih Yesus. Kita mau mengucap syukur. Ya banyak-banyak ucap syukur saudara. Karena kapasitas bahagia terbatas. Ya. Tapi kapasitas kita untuk menderita tidak terbatas. Itu kenapa banyak-banyak mengucap syukur. Terima kita semua dalam hadirat Tuhan, saudaraku yang terkasih. Kapasitas manusia untuk menikmati terbatas. Tapi kapasitas engkau untuk menderita tidak terbatas. Itu kenapa saudaraku, untuk menambah kebahagiaan kita. Yang pertama, banyak mengucap syukur. Bukan kejar kebahagiaan itu, bukan. Tapi banyak mengucap syukur dan yang kedua jadi berkat untuk orang lain. Itu kenapa berbagi. Melapangkan hati saudara, memperbesar hati saudara dan kapasitas untuk berbahagia. Itu kenapa saudaraku yang terkasih, jangan hitung kekayaan kita berdasarkan apa yang kita miliki. Tetapi penderitaan yang kau tidak alami itu gak bisa dihitung oleh uang. Karunia hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Engkau lebih diberkati dari yang kau ketahui. Engkau lebih kaya daripada yang kau ketahui. Kalau engkau percaya hal ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Dan setiap saudara yang angkat tangan, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku percaya aku adalah generasi minyak dan anggur, tidak dirusakkan. Aku percaya di akhir zaman ini aku diberkati, dilindungi. Aku percaya aku sehat, aku umur panjang. Aku diberkati, aku kaya di dalam Yesus. Aku kaya lebih dari yang aku sadari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karunia hidup ini. Aku bersyukur untuk setiap hal yang Engkau tebus aku daripadanya. Setiap penderitaan yang Engkau tebus aku daripadanya. Aku percaya aku tetap naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kami berterima kasih. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman yang telah kami terima Tuhan pada sore hari ini. Maka ajar setiap kami Tuhan, kami tidak hanya cakap sebagai pelaku-pelaku tidak hanya cakap sebagai pendengar, tapi cakap sebagai pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa mengucap berkat bagi hamba-Mu Pendeta Muda Aristo Pariaji, Tuhan berkati senantiasa dalam pelayanan hamba-Mu. Semakin dipakai Tuhan luar biasa, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan sebagai rasa ungkapan syukur kami Tuhan, kami bawa persembahan kami yang terbaik bagimu. Layakkan setiap persembahan kami, Kau berkati berlipat-lipat kali ganda, bahkan sampai dengan ratusan kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap umat-umat-Mu dalam setiap usaha, pekerjaan, bisnis, toko dagangan, bahkan masa depan mereka Tuhan buat berhasil, diangkat naik tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor. Terima kasih Bapa, biarlah berkat-Mu berlipat dalam kehidupan kami, bagaikan gelombang laut yang tidak pernah putus-putusnya. Kami bawa persembahan kami yang terbaik hanya bagimu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali saudara sekalian terkasih dalam Tuhan. Mari sama-sama kita bawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Dan bagi umat Tuhan yang ada di rumah yang telah tergabung dalam Tiberias Live Streaming, bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, kami telah menyediakan 3 nomor rekening bagi saudara sekalian. Yang pertama yaitu melalui BCA KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 0123017771. Yang kedua melalui Bank Mandiri Kemang Raya dengan nomor rekening 1260004328331. Dan yang ketiga, khusus bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dalam bentuk US dollar, kami menyediakan yaitu rekening melalui BCA USD KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 0123018327, dan harap mentransferkan hanya ke nomor rekening yang tertera di layar kaca saudara sekalian, yaitu atas nama Gereja Tiberias Indonesia.
Sama-sama kita bawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita di sore hari untuk terima tubuh dan darah Yesus Kristus. Bagi saudara juga yang ada di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias dan juga kepada saudara yang ada di rumah menyaksikan program live streaming, siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Yesus. Angkat pujian kita bersama-sama, katakan Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Yesus, Kau telah tebus hidupku. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Darah-Mu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh-Mu dan darah-Mu dengan kasih Kristus tercurah. Sidang Gereja Tiberias, Bapak Dr. Yesaya Pariaji dan Bapak Darmiati Pariaji untuk bisa memimpin kita di dalam sakramen perjamuan kudus. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan masuk perjamuan kudus. Sebelumnya sampaikan Tuhan Yesus pernah berkata, bila 2-3 orang kumpul, Tuhan jadi datang berkati Anda. Demikian juga kalau Anda di rumah sekeluarga doa, artinya Anda lebih 2-3 orang. Tuhan datang maka Anda doa di rumah, walaupun Anda tidak gereja, maka kami merefirman Tuhan, kami 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus datang berkati kami sebagai warga surga, berkati kami serumah di bumi, serumah di surga. Bahkan Anda doa, Tuhan kirim malaikat Allah menjaga rumah kami agar tidak ada setan kuasa gelap masuk, atau Anda doa tidak ada virus corona masuk rumah kami. Lebih kalau Anda 1 pot minyak ini, Anda campur minyak
boleh campur 1 botol gede minyak, Anda kitari rumahmu agar enggak ada setan masuk. Saya dapat sampaikan banyak kejadian orang kita punya tanah misalkan di Bitung, saya kasih minyak bersama ibu. 3 tahun sebelum saya bangun, orang lewat isinya setan itu dibaca enggak mempan lewat depan tanah yang saya kasih minyak, itu berdarah-darah sampai 3 kali. Jadi betapa minyak itu setan takut lewat rumah Anda. Kalau rumah Anda diberkati dengan minyak, sekali lagi setan takut, enggak berani lewat di mana tanah yang diberkati minyak. Kejadian itu berkali-kali, maka Anda selalu doa, Anda berkumpul keluargamu, berkati Tuhan agar kami sehat, tidak sakit, tidak miskin, agar Anda warga surga, agar hari kiamat akan juga tinggal di surga, agar keluargamu semua tinggal di surga. Jadi menanggapi bahwa jalan untuk Anda masuk surga, hidup bahagia di bumi, saya beri ayat yang Tuhan ngajar bagaimana agar Anda berbahagia di bumi dan di surga. Kita baca di Yohanes 6, 25-27. Yohanes 6 ayat 25-27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus jelas mengajar bagaimana Anda masuk surga, hidup sepanjang masa. Pertama Tuhan ngajar apa? Yaitu kita cari mujizat. Maka minyak anggur itu enggak diusahakan, artinya penuh mujizat. Jangan cari makanan duniawi. Tuhan berkata apa? Yaitu jangan cari makanan yang bawa Anda binasa. Artinya makan duniawi. Tapi cari apa? Tubuh dari Yesus akan memberi Anda hidup kekal. Anda akan bangkit dari kiamat, terbang surga. Jadi sarana Anda bangkit dari kiamat, yaitu memang, maaf kalau Tuhan ngajar saya langsung. Mungkin di dunia yang diajar ngubur itu saya, diajar detail. Maka Anda menerima tubuh Yesus, Anda bangkit. Tapi ada saat juga Anda selalu ada minyak. Tuhan Yesus mengatakan, "Beli minyak daripadaku untuk memandang kemuliaan Allah." Maka kita cari mujizat, maka kita cari mujizat di dalam Lukas 10. Ini menerangkan bagaimana minyak anggur enggak diusahakan, minyak ada mujizat. Lukas 10 ayat 30-37. Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Ayat korban bagus yang tanggal 26
Karena 12 Juli yang lalu Anda perlu dengarkan, itu menyangkut tatala minyak anggur gak dirusakkan. Jadi setelah detail saya baru ngerti bahwa itu kenapa Israel dulu dipilih Tuhan. Itu ada sejarahnya, termasuk bagaimana ada kerub atau kerubum di tatala. Dan saya diajari Tuhan tentang kerubium di mana ada minyak anggur gak pernah dirusakkan. Jadi perhatikan artinya bahwa dengan minyak anggur kuasa besar, dosa saja diampuni. Gak mengapa orang Yerusalem itu warga surga. Ke Yeriko tempat terkutuk, tempat dosa. Akhirnya Ya memang dia di perampok habis-habisan sampai koma dan sebagainya. Tetapi dia diampuni dosanya. Dosanya diampuni, kemudian kemudian dirawat oleh orang Samaria, orang kafir. Seorang kafir yang murah hati. Orang Samaria itu orang kafir juga. Orang Yahudi nggak mau bergaul dengan Samaria. Tapi seorang saksi yang murah hati. Saya tidak pernah mikir uang. Saya nggak punya uang, dikasih uang orang, saya nggak mau. Saya nggak punya uang, misalkan. Kantong saya nggak ada uang, saya kasih uang orang, nggak pernah mau. Saya haram kalau minta-minta. Maka Tuhan bilang saya nggak mau minta-minta. Saya selalu percaya, yaitu saya cari raja surga, semua ditambahkan sejak kecil saya cari surga, maka Tuhan berkati saya, semua cita-cita saya berhasil. Jadi perhatikan, jadi yang kedua, orang setengah mati dirampok ini, akhirnya diobati dengan minyak anggur, agar disembuhkan dan sebagainya. Jadi kesembuhan juga cari Anda minyak dan anggur. Sekali lagi, kesembuhan menyangkut minyak anggur. Tuhan beri istilah apa? Minyak anggur itu kuasanya tiada taranya. Tuhan ngasih saya kembali kuasa minyak anggur, kuasanya tiada taranya. Besar dibuahi, maka dengan minyak anggur dibangkitkan orang mati dan sebagainya. Orang buta melihat, atau orang di Australia, di Amerika, di Eropa, orang kanker tumor, saya kirim minyak anggur, saya nubatkan kamu sembuh, keluar rumah sakit. Jadi akhirnya dirawat, pakai minyak anggur, dibawa kemana? Ke penginapan. Itu gambar. Tuhan ngajar saya kalau perjalanan lebih roti mana. Roti mana? Orang Israel dari Mesir, itu 40 tahun makan tidur. Demikian juga Tuhan ngajar saya langsung, kalau ada minyak anggur, Anda lebih dari roti mana. Artinya Anda tidak mesti bangun, selalu ada tersedia makanan di rumah Anda. Maka juga Anda akan mulia. Juga Anda, bahkan Tuhan ngajar saya generasi masukan. Kalau Anda punya iman, dengan tubuh Anda generasi masukan. Maka ditaruh di penginapan untuk menunggu Tuhan Yesus datang. Jadi Anda juga perlu minyak anggur, terutama Anda nunggu Tuhan 2 hari, 2000 tahun juga artinya, maka Anda nunggu selama 2 hari atau 2000 tahun. Maka kelas Anda tinggal di hotel, maka tidur. Jadi betapa kalau Anda punya iman, ini saya punya iman. Saya punya iman. Karena Tuhan ngajar saya langsung, saya punya iman. Doa Anda juga semua situasi seperti ini, Anda tidak akan terkapar, gak kurang. Saya juga ikut menangis kalau Anda saya ingin tolong Anda. Kalau ada menderita dan sebagainya, tapi Anda punya iman, ada minyak anggur, Anda enggak dirusakkan. Maka untuk nyambut akhir zaman atau kiamat, Anda perlu minyak anggur yang tidak dirusakkan. Jadi mengapa Tuhan yang mengatakan apa? Harus jangan cari makanan yang kematian, tapi juga cari mujizat, juga cari tubuh Yesus yang memberi Anda hidup kekal. Maka kita baca ini ayat terakhir, yaitu di Yohanes 6, 53-56, di mana Tuhan katakan, terima tubuh darahku, Anda akan kekal sepanjang masa di surga. Yohanes 6 ayat 53-56. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman.
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Demikian firman Tuhan. Jadi Anda untuk terbang ke surga, maaf, pertama Anda pesan keluarga. Kalau Anda suatu hari wafat, pesan harus kasih minyak. Tuhan mengatakan kepada semua Injil diberitakan. Tuhan mengatakan tubuhku diberi minyak apa? Untuk penguburanku. Tuhan yang ngomong, mengapa Anda tidak? Tuhan yang ngomong. Di 4 Injil ada. Tubuhku diberi minyak untuk apa? Persiapan penguburan. Artinya apa? Betapa pentingnya. Maka termasuk Tuhan bangkit. Itu juga karena Tuhan sudah pesan. Yaitu diurapi minyak. Maka sekali lagi Anda perlu pesan keluargamu, ada minyak untuk Anda, suatu Anda sakit atau apa, enggak bahaya, kemana pergi pakai minyak, termasuk kalau Anda wafat, jangan lupa pakai minyak. Jadi pertama, Anda kalau bawa suatu hari perlu minyak urapan. Yang ngomong Yesus, bukan saya. Tuhan mengatakan kepada saya, ngajar untuk teruskan kepada Anda semua. Maka yang terakhir tadi, Tuhan mengatakan apa? Aku yang untuk dengan Bapa. Dengan bawa satu. Tapi yang makan tubuhku, darahku, Tuhan katakan apa? Anda akan bangkit dari kiamat. Anda akan terbang kapan? Anda sepanjang masa diam di rumah. Maka Anda renungkan, tidak setiap orang diajari minyak anggur. Seorang yang diberi Tuhan, langsung diajari mengembalikan kuasa minyak anggur. Bahkan ditulis di langit, kembalikan berasih. Saat diajari Tuhan, sampai perjalanan 7 kali ada, minyak urapan berkali-kali, maka saya punya tugas kembalikan minyak anggur untuk Anda ke tahta Allah, untuk ke Masusi, agar Anda pesta di surga. Di Wahyu 3 digambarkan, Tuhan akan mengundang Anda pesta surga. Maka Tuhan mengatakan, beli daripada-Ku minyak untuk memandang kemuliaan Allah. Dari tubuh Yesus, Anda dan saya ada minyak, maka Anda akan pesta surga. Mari kita akan masuk bersama kudus. Kita angkat roti, Anda boleh simpan beberapa, kalau lebih jangan dibuang, ditaruh kulkas, maka termasuk minyak urapan. Mari kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, akan memberi kami hidup kekal surga, memberkati kami pada hari kiamat. Dari ujung rambut, ujung kaki, tubuhku, jiwaku disempurnakan. Kami semua diberkati, sempurna sehat. Kami semua akan bangkit hari kiamat, punya rumah di surga, punya rumah di bumi. Berkati kami, tolak bodoh berubah, anak muda, anak yang pandai, cerdas. Kami doa, kami semua diberkati, sehat sempurna. Kami tolak kebutaan, kami tolak sakit tenggorokan, kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru. Ginjalku sehat, tidak cuci darah, tidak dioperasi. Kami sehat sempurna, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak terkapar di ICU. Kami menerima Tuhan agar kami semua hari ini bebas dari kutuk sakit dan penderitaan. Berjamin lebih dari roti mana? Ada 2 sakitnya Anda, abaikan yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Tuhan mengatakan lebih dari roti mana? Dalam nama Tuhan Yesus, hari kami doa, segala penyakit itu sembuh, sudah diangkat di atas kayu salib. Kami doa, kami semua tidak terkapar, dioperasi, tidak kanker, tidak tumor. Segala penyakitku sudah sembuh, sudah diangkat di atas kayu salib. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Amin.
dengan 1 pot dari susu. Orang di Amerika sakit, bayinya dikitari 5 tumor. Dokter mengatakan dikeluarkan mati. Saya kirim 1 pot, 3 pot. Saya bilang, kamu, dokter mengatakan harus dioperasi. Saya bilang, kamu keluar rumah sakit, kamu sembuh, tunggu perjalanan kurus. Juga saya kasih 1 pot minyak berapa nih. Dan akhirnya sudah saksi di Gereja Nias, Ibu Lina, akhirnya apa? Bisa hilang kankernya, bisa hilang penyakitnya dengan 1 pot darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Mari kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang segala dosaku diampuni. Kami tolak dosa, sucikan pikiranku, perkataanku, kami tolak perzinahan, percabulan di rumah tanggaku. Tidak ada orang ketiga. Tuhan mengatakan kalau ada orang ketiga akan masuk neraka. Kami 2 keluarga Gus Jawa Mulkat tidak akan ada orang ketiga, tidak zina, tidak cabul, karena Tuhan mengatakan tidak bisa terbang ke mana-mana. Kami doa dari ujung rambut, ujung kaki, tubuhku, jiwa usia sempurna, tidak mikiran, tidak bertiku. Kami tolak kebutaan, antaku sempurna, orang yang mulutku, penuh kuasa, penuh mujizat, berkali jantung sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, umur panjang, tidak dioperasi, pencerahan sempurna, ginjal kami sempurna, tidak cuci darah, tidak dioperasi, kami dua, tidak sakit leper, tidak sakit empedu, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak terkapar, demonstrasi, tidak akan koma, kami dua, segala penyakitku sembuh. Anda dua masing-masing pegang sakit, Anda dua sembuh hari ini. Orang dari Australia sakit, ada kanker di kandungan, mau dioperasi. Saya juga kirim satu telepon, saya tunggu, saya kirim perjamuan, kamu nggak akan, bayimu nggak akan dikeluarkan. Dan betul-betul sembuh, udah saksi di Sarbini 2-3 kali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami dua, inilah darah Yesus, darah kebangkitan, kehidupan, kami disucikan, dikuduskan, kami semua akan bangkit hari kiamat, terbang kawan, masuk juga, inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan, darah yang menyembuhkan segala penyakit itu. Amin. Kita akan angkat minyak urapan ini. Anda nanti setelah doa minyak, oleskan yang sakit, Anda doa, aku disembuhkan. Kami tolak kutuk sakit dan beritaan. Aku tolak kutuk gagal. Minyak ini Tuhan kasih saya supaya saya hafal, ditulis di langit gede-gede itu. Gede-gede tulis. Minyak ini muliakan Allah, muliakan manusia. Yang bahasa Indonesia untuk menghormati Allah dan manusia. Tapi bahasa aslinya untuk muliakan Allah dan manusia. Maka minyak ini betapa karena Anda diciptakan segambar piala. Sejak Adam dosa enggak ada kemuliaan. Tapi Alkitab mengatakan apa? Anda mulia kembali dengan minyak urapan. Anda ada minyak tetes
Setan takut pada Anda. Setan lari lihat Anda. Tulisan Tuhan Yesus kembalikan kuasa menyerapan. Tugasmu pasti kembali kuasa menyerapan, yaitu bangkit orang mati. Bangkit orang mati itu tulis di langit. Bangkit orang mati, musuh setan, hancurkan setan, hancurkan kuasa gelap. Maka malamnya setan berlutut di kaki saya. So. Maka setan ikut baca tulisan itu. Berlutut Bapak sih jangan seksa saya. Setan takut, lihat saja takut. Jadi kalau Anda ada minyak tetes, anakmu kasih tetes sekolah apa, dia tidak akan bahaya, tidak celaka. Mari kita doa untuk minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah penyerapan yang pertama untuk muliakan Allah. Kami muliakan Allah Bapa, Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang punya kerajaan surga. Kami diberikan kemuliaan yang segambar, kami diurapi segambar, kami diurapi Tuhan. Berkati kami, agar kami keluargaku menjadi warga surga. Sebagai warga surga, kami akan bangkit dari kiamat, terbang ke mana-mana, masuk kerajaan surga. Kami tolak kutuk sakit, hari bebas kutuk sakit. Kami tolak kutuk berjalan, kami kutuk gagal, kutuk miskin. Berkati kami Tuhan, kami sebagai warga surga akan bangkit dari kiamat, terbang ke masuk surga. Segala penyakit kami tolak, utang-utang pribadi lunas minggu ini. Kami tolak kekurangan, berkati tidak utang-utang, tidak kekurangan. Yang sakit disembuhkan, yang nganggur beri kerjaan Tuhan. Kami tolak roh nganggur, roh PHK. Kami tolak kekurangan. Kami dua diberkati dari ujung rambut, ujung kaki kami diberkati sehat sempurna. Kami dua, kami diberkati sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Alkitab mengatakan dengan minyak ini diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah penyerapan. Anda ulasan sakit, Anda ulasan sakit sudah dulu sembuhkan. Anda ulaskan pada Anda yang sakit jantung ulasi, tidak operasi, sakit paru-paru ulasi, sakit perut ulasi, yang kita tolak pikun lumpuh, Anda kita tolak visoprasi, ulasi, tidak terasakan, tidak durasi. Berkati mereka semua Tuhan yang diulaskan minyak ini, gue katakan punya kuasa besar. Bahkan orang di Amerika pun Tuhan hamba doakan ada 5 tumor, hamba doakan hilang tumornya. Besok bilang orang koma di Amerika pun minta berjamahan langsung sembuh. 3 tahun koma. Di Paris juga ada kanker, tumor, diberi minyak urapan sembuh. Di Australia, demikian juga Ibu Vera, sudah saksi di saat ini 3 kali, yaitu diurapi minyak, kankernya, sebelah kandungan ada kanker. Dokter mengatakan anak ini mati, kemakan kanker. Hamba doa, kamu keluar sakit, kamu di rumah sakit mau dioperasi, kamu keluar, kamu sembuh, sakit yang berjalan urapan. Dan betul-betul sudah selamat dan bersaksi kami dua setiap tangan diberkati punya kuasa melalui sakit, setiap tangan diberkati punya kuasa menyembuhkan penyakit, dan mereka diberkati tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kurang kaya dari Tuhan, anak kerajaan surga, generasi majikan, berkati mereka Tuhan, generasi majikan. Kami tolak roh gagal, roh miskin, roh bangkrut, berkati mereka semua agar mereka diberkati sembuh hari ini. Amin. Saya akan kembali kepada Aristo untuk Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus, dan tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk terima doa berkat yang dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Muda Aristo Pariaji. Mari kita berdoa bersyafaat, berkati ya Tuhan gereja Tiberias dalam lindungan Tuhan, semua ibadah dalam lindungan Tuhan, berkati gembala dan ibu, Tuhan beri umur panjang kesehatan, berkati setiap hamba Tuhan, setiap kerja di seluruh gereja Tiberias Indonesia. Kami doa dalam perlindungan Allah yang maha tinggi, setiap virus dibakar dalam nama Yesus. Kami dalam lindungan Allah yang maha tinggi. Dan sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami terima berkat Tuhan, berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih.
Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka, dan biarlah hamba ucapkan ya Tuhan dalam nama Yesus. Selagi hamba ucapkan, biarlah Engkau berkenan menaruh berkat ini atas kami. Yivarech Adonai vayishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'chunecha, Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha shalom. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Stay safe. Tuhan Yesus berkati.